Di dalam tubuh ada program yang kemudian menghentikan sel yang bermutasi itu supaya tidak membelah diri. Di stop. Kalau tidak bisa diperbaiki, maka program itu akan mengeluarkan yang ketiga adalah menyuruh sel itu membunuh diri. Kita bisa dengan gaya hidup kita itu memaksa sel kanker itu membelah diri dengan cepat. Kita bisa juga dengan gaya hidup kita ini membuat sel kanker itu membelah diri secara pelan-pelan. Semakin tinggi kolesterol kita, maka semakin cepat sel kanker itu membelah diri. Karena apa? Karena kolesterol itu adalah makanan bagi kanker. Jadi serat makin tinggi, resiko kanker makin rendah. Kenapa? Sakit kayaknya. Kayaknya Sakit apa? Kena kanker. Serius? Yaudah, kita ke dokter yuk. Enggak, itu dong. Maksudnya, ini loh, kantong Ya ampun. kering. Ini kantongnya lu sakitnya di sini. Ceritanya Gua kira di bawah. beneran. Tapi aku punya penjelasan nih tentang kanker. Tapi kanker yang beneran. Kanker yang mematikan Sakit itu? kanker, iya. Katanya sel kanker bisa dibikin tidur. Ngomong kayak bayi, bikin tidur. Nah, pengen tahu kan penjelasannya? Kita sama-sama nonton aja di Total Health. Kembali lagi di Total Health, hidup sehat pilihan Anda. Kali ini kita akan membahas tentang kanker. Ini udah tersedia buah-buahan dan sayur-sayuran. Kira-kira pembahasan apa sih yang akan kita dalami di hari ini? Kita udah punya narasumber nih. Dan sebelumnya saya mau memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Octavia Karentina, tapi saya tidak sendiri. Kali ini saya ditemani oleh teman saya. Saya Norman Tambunan. Nah, hari ini kita akan membahas soal kanker nih. Bukan yang tadi kan? Bukan yang sering itu bukan kan? Oh, bukan. Nah, berhubung kita sama-sama nggak tahu nih ya, kita undang aja langsung nih narasumber kita hari ini. Silahkan. Aku pindah dulu. Hei. Nah, langsung. Halo. Baik, Om. Kita udah kedatangan Om Edri Nurhan. Seorang praktisi kesehatan. Iya. Jadi yang paham mengenai perkankeran ya. Kita kan yang tahu cuma kantong kering butuh uang ya. Yang ini untuk kesehatan yang lebih bagus. Iya. Gitu. Kira-kira apa nih topik hari ini nih? Baik, sebelum masuk ke topik, kita mesti ada disclaimer dulu. Boleh. Ya. Mungkin bisa baca di slide bahwa konten ini tidak dimaksudkan sebagai pengganti saran medis profesional, diagnosis, atau perawatan. Dan bukan merupakan saran medis atau profesional lainnya. Yang kedua adalah I'm not a medical doctor. Kita disebut sebagai praktisi hidup sehat. Jadi menghidupkan kesehatan sebagai alat untuk menjaga kesehatan atau mengobati penyakit secara alami. Baik. Jadi topik kita pada hari ini adalah how to put cancer cell to sleep. Jadi bagaimana supaya sel kanker itu bisa tidur. Nah, ini adalah satu topik yang saya tahu agak serem ya. Tadi sudah ketakutan karena temannya sakit kanker. Memang ini adalah sebuah fenomena yang sangat menakutkan. Saya berikan satu gambaran. Ini kanker secara umum, tapi hanya payudara saja. Menurut WHO di tahun 2010 itu penderita kanker payudara itu ada 11 juta. Kemudian 20 tahun kemudian diperkirakan di tahun 2030 naik 18 juta. Jadi dengan total 27 juta penderita kanker yang diperkirakan akan terkena penyakit kanker payudara. Jadi ini bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Ini ada satu fenomena yang menakutkan. Dan diperkirakan ada 685.000 orang meninggal setiap tahun karena penyakit kanker payudara.
Mungkin kalau kita dengar angka sudah terlalu banyak ya. Ya. Kita jadi bingung seberapa banyak sih 680.000. Itu kira-kira sama dengan 4 pesawat terbang jatuh setiap hari. Nah itulah jumlahnya setahun sama dengan 684.000 orang. Kalau misalnya kita dengar pesawat jatuh aja kita udah ketakutan, nggak berani pesawat ya. Tapi begitulah banyaknya korban orang yang meninggal oleh karena penyakit kanker payudara. Emang sebenarnya sih mengerikan sebenarnya sih ya. Cuman ini aku jadi penasaran karena semengerikan ini. Kira-kira apa yang menyebabkan dia bisa sampai mengerikan ini gitu? Apakah karena pola hidup, pola makan, atau mungkin pikiran atau yang lain-lainnya? Ya, jadi sangat menarik ya, kita tubuh kita ini ya. Kalau kita pecah sampai bagian yang terkecil itu adalah sel, kan? Nah, sel itu tadinya kan datang pada saat terjadi pembuahan. Pembuahan itu tadinya cuma satu sel telur kan. Kemudian dia mulai membelah diri sampai menjadi 30 triliun sel di dalam tubuh kita. Dan masing-masing tahu saya siapa. Sel itu ada yang mengatakan saya sel mata, saya sel kulit, saya sel jantung dan sebagainya. Masing-masing punya apa namanya ya, ID-nya masing-masing. Mereka tahu siapa mereka. Nah, bagaimana satu sel itu kan dia netral. Lalu waktu bagi, akhirnya dia tahu, oh ini setelah banyak dia tahu, oh saya sel jantung. Dari mana? Maka kita harus masuk ke dalam, yaitu ada yang dinamakan dengan DNA. DNA ini seperti kalau kita bangun rumah, itu kan ada biasanya cetak biru ya. Ya ada denahnya dan sebagainya. Kita bangun berdasarkan denah itu kan. Nah, batu bata itu disusun, semua batu bata. Tapi nanti tahu ini kamar, ini ruang tamu, ini dapur dan sebagainya. Begitu juga dengan tubuh kita. Dalam setiap sel itu di dalamnya ada DNA yang merupakan blueprint. Jadi dia bangun, makanya ada yang matanya blow, ya, ada yang tidak. Itu dari cetakan dari sananya, dari DNA. Di dalam DNA ada yang namanya gen. Nah, gen itu adalah program-program yang ada di dalam tubuh kita. Misalnya kita makan. Setelah kita makan, apa yang kita lakukan? Supaya makanan itu bisa menjadi sumber kalori di dalam tubuh kita. Apa yang kita harus lakukan? Norman melakukan sesuatu sesudah makan? Biasanya sih minum bisa. Kalau minum? Makan. Terus apa yang Norman lakukan sehingga makanan itu masuk ke dalam tubuh dan kemudian menjadi kalori? Kita tidak melakukan apa-apa, bukan? Kita tidak makan kemudian sebentar ya, saya lagi mencerna makanan saya. Jangan diganggu dulu. Enggak kan? Kenapa dia bisa bekerja sendiri? Itu yang namakan apa? Program. Kita tahu bahwa jantung kita ini harus berdenyut kan? Apakah kita mendenyutkan jantung kita? Enggak. Tidak. Ya kan kita tidur, dia berdenyut. Kenapa? Nggak otomatis. Karena ada program di dalamnya. Jadi di dalam tubuh itu paling tidak ada 30 program. Kita bisa bayangkan seperti handphone kita baru beli, kan mesti dimasukin software. Biasanya sudah dimasukin sih. Android ya kan? Ya. Kalau misalnya notebook itu ada Windows, kalau Apple lain lagi ya. Jadi program-program itu yang memungkinkan kita memakai komputer itu kan. Tanpa program maka itu hanya satu hardware yang nggak ada gunanya. Jadi di dalam tubuh kita itu ada banyak sekali program yang membuat kita bisa bernafas, luka bisa kering, semua itu sangat luar biasa. Jadi ini program-program itu berjalan dan paling tidak ada 25.000 program yang ada di dalam tubuh kita yang bekerja dengan sangat ajaib. Nah, program itu bisa bekerja, kalau dia bekerja dengan baik, maka kita sehat. Misalnya, program pencernaan kalau dijalan dengan baik, ya kita sehat, semua makanan dicerna dengan baik. Tapi kalau program itu bermasalah, gennya itu dalam keadaan off, maka kita akan timbul penyakit. Misalnya, aduh sakit mah, kenapa? Karena yang melakukan pekerjaan itu tidak melakukan pekerjaannya dengan baik. Nah, kemudian kita sakit, kita mulai kena penyakit kencing manis, penyakit jantung, semua itu karena ada program yang tidak berjalan dengan baik. Kira-kira paham sampai di sini? Iya. Ya. Jadi kita harus selalu menjaga tubuh kita supaya program semuanya bisa berjalan dengan baik. Terus yang menyebabkan gen itu bermasalah itu apa sih? Baik, itu pertanyaan yang sangat baik. Kenapa program itu bisa bermasalah? Baik, kita tahu sel kita itu membelah diri.
Di dalam sel itu ada yang namanya DNA, tadi sudah dibahas ya, yaitu DNA itulah KTP, dia tahu siapa dia kan. Nah kemudian waktu dia membagi sel itu dari satu menjadi dua, maka DNA-nya harus disalin ke sebelahnya. Kan dia satu sel jadi dua. Seperti orang menyalin Alkitab. Ya, jadi nggak boleh salah. Dia harus salin sampai akhirnya menjadi dua. Jadi di sini ada DNA, di sini ada, dan seterusnya. Jadi setiap membelah diri harus disalin dulu. Nah, pada saat penyalinan itu salah, ya kan Alkitab misalnya ada salah tulis, maka di dalam sel itu dinamakan sebagai mutasi. Mutasi artinya sel itu waktu disalin DNA-nya berubah, sehingga akhirnya sel itu yang harusnya misalnya sel kulit, dia jadi bingung, saya sel apa ya? Karena ada kesalahan. Nah itu yang disebut dengan mutasi, dan mutasi inilah yang menyebabkan tumor dan akhirnya bisa menjadi kanker. Nah jadi adalah karena penyalinan yang salah. Berarti memang kalau mutasi itu ya istilahnya kalau program dia salah ini ya, salah kodenya, salah kode ya salah salin lah ya. Jadi dia menyalin dan kemudian mungkin kan kadang kita kalau lagi salin lagi capek kan bisa salah menyalin kan. Nah itu sebetulnya persis seperti itulah yang terjadi di dalam tubuh kita, di dalam membelah sel itu, membelah diri. Ini saya pakai bahasa awam ya supaya mudah dimengerti. Iya, betul. Tapi kalau gitu berarti kita semua sebenarnya rawan kena kanker dong, atau semua kita emang sebenarnya punya sel kanker itu gitu? Iya betul. Jadi kenapa kita bisa rawan? Oleh karena peristiwa yang terjadi oleh karena mutasi, bukan? Nah, kenapa mutasi itu bisa terjadi? Oleh karena ya macam-macam lah, kan kita hidup di bumi yang sudah polusi lah, ada radiasi lah, setiap hari kita main handphone kan, ya kan, dan kemudian kita lihat komputer, makanya sekarang ada kacamata khusus ya, supaya mencegah itu. Lalu stresnya, sekarang kerja stres kan, waduh, mesti kerja omset lah, lembur lah, dan sebagainya. Genetik juga memegang peranan juga. Lalu polusi, Jakarta itu bukan main polusinya kan. Kalau mau tinggal di kampung barangkali lebih rendah kanker dibandingkan di kota besar yang stres dan polusi dan sebagainya. Jadi pertanyaannya kalau gitu kita rawan terkena penyakit kanker. Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Kenapa? Tadi saya sudah bilang bahwa di dalam tubuh kita, di dalam sel ada DNA, di dalam DNA ada gen yang tidak lain dan tidak bukan adalah program yang bisa membuat kita bernafas, jantung bisa memumpahkan darah, lalu luka bisa kering, bisa mencerna makanan, dan sebagainya. Tetapi di samping daripada semua program yang baik itu, ada satu program yang sangat luar biasa. Program itu akan, kalau dia tahu bahwa ada satu sel yang bermutasi, salah salin, maka dia akan tahu bahwa kalau ini terjadi kesalahan salin, ini kalau dibiarkan, yang salah itu membelah diri lagi, jadi dua kesalahan. Wah itu kayak Alkitab salah salin, disalin lagi, jadi kesalahan. Maka di dalam tubuh ada program yang kemudian menghentikan sel yang bermutasi itu supaya tidak membelah diri. Di stop, jangan belah diri. Kenapa? Kamu sudah salah salin, kamu udah nggak beres, stop. Kemudian yang kedua, dia akan mencoba untuk memperbaiki. Yang salah itu di tip X ya, kurang lebih gini lah. Tip X diperbaiki. Tidak selamanya bisa dilakukan itu. Kalau tidak bisa diperbaiki, maka program itu akan mengeluarkan yang ketiga adalah menyuruh sel itu membunuh diri. Wah, itu luar biasa. Jadi walaupun dalam tubuh kita setiap orang itu ada sel kanker, ada sel mutasi dalam tubuh kita, tapi tidak semua orang sakit kanker. Kenapa? Karena ada program yang khusus untuk membunuh sel kanker, menghentikan, memperbaiki, kalau tidak dibunuh. Itu yang disebut sebagai tumor suppressor genes. Mungkin Anda bisa lihat di dalam slide. Ini adalah genes atau gen atau program untuk membuat supaya sel yang bermutasi itu tidak membuat kita menjadi sakit kanker. Jadi memang ada ini kayak ada semacam antivirusnya gitu loh Om ya, yang mencegah supaya dia nggak ada mekanisme karena Tuhan tahu dia kalau tidak ada mekanisme ini maka semua kita sudah sakit kanker. Kita tinggal di tempat yang sangat boleh dibilang sangat mendukung kita untuk sakit kanker. Kalau gitu kenapa Om bisa ada yang sakit kanker kalau misalnya emang tadi jadi tabrak harus mati gitu, bisa mati, bisa bunuh diri? Pertanyaan yang sangat bagus. Karena program, saya tadi katakan, program itu bisa on dan bisa off. Bisa
kemudian program pembunuh kanker itu yang harusnya bekerja membunuh kanker itu, tapi kemudian dia off, dia tidak bekerja. Sehingga dia tidak lagi membunuh kanker itu. Pada saat dia tidak membunuh kanker itu, maka kanker itu menjadi membelah diri dengan cepat. Jadi persoalannya adalah kalau sampai program itu tidak bekerja dengan baik, celakalah kita. Maka sel itu akan terus membelah diri yang mutasi tadi, sehingga menjadi sel yang banyak sekali, dan kemudian kita divonis sama dokter sakit kanker. Terus kita gimana cara taunya kalau program itu benar-benar berfungsi atau tidak gitu? Ya, program pembunuh kanker. Oke, kita tidak bisa tahu. Itu sebabnya dokter mengatakan supaya wanita-wanita itu melakukan apa yang disebut sebagai early cancer detection. Jadi deteksi kanker dini, ya, yaitu dengan cara misalnya mamogram, ya, periksa payudara apakah sudah ada sel kanker atau tidak, ada tumor atau tidak. Persoalannya adalah mesin itu hanya bisa membaca kalau sel kanker itu sudah sampai kepada satu jumlah 1 miliar sel. Baru terlihat. Jadi kalau masih 300.000, walaupun sudah ada tumor di dalam tubuh, tapi tidak terlihat oleh mesin tadi. Jadi dokter bisa mengatakan, oh kamu mahir, tenang, tidak terdeteksi. Tapi sebetulnya sudah ada. Mungkin ada yang bilang, dari mana kita tahu? Karena ada penelitian, kebetulan misalnya katakanlah, dalam penelitian itu ada misalnya wanita-wanita yang tabrakan, meninggal. Lalu diotopsi, umurnya masih 40 tahun. Waktu diotopsi mereka dapati ada 40% dari wanita-wanita yang usia 40 tahun diotopsi, dalamnya ada sel kanker. Yang mungkin hanya 400.000, 300.000 sel. Sehingga kalaupun wanita itu pergi ke dokter, mamogram, lalu diperiksa ternyata tidak ada ditemukan benjolan, lalu dia pulang tabrakan, masuk rumah sakit di otopsi, di dalamnya ditemukan, tapi belum pada satu jumlah di mana mamogram itu bisa lihat, karena belum mencapai 1 miliar sel. Gitu ya. Kira-kira jelas ya. Jadi jangan tunggu mamogram. Jangan tunggu dokter vonis dulu, baru kemudian kita kalang kabut mau memperbaiki gaya hidup kita. Jadi lebih baik kita harus berbuat sesuatu. Oke, ini jadi menarik. Apa nih yang harus kita lakukan nih? Ya, itu pertanyaan yang sangat baik. Sebelumnya saya akan kasih 2 berita dulu. Satu berita buruk dan satu berita baik. Mau dengar mana dulu? Saya sih lebih suka yang buruk duluan dok ya, supaya Om ya, supaya nggak ini, supaya berita buruknya adalah kita tidak bisa melakukan apa-apa terhadap mutasi sel, karena itu bisa terjadi bahkan pada saat kita di dalam kandungan. Itu mutasi sel itu sudah terjadi. Jadi artinya di dalam tubuh kita semua sudah ada sel yang bermutasi. Itu adalah berita buruknya. Nah, tapi berita baik ada. Ditahan dulu. Untuk berita baik kita tahan dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Total Health. Kembali lagi di Total Health, hidup sehat, pilihan Anda. Dan Om, boleh dilanjutkan lagi? Ya. Apa berita baiknya? Tadi berita buruknya adalah kita nggak bisa cegah. Masing-masing kita ini sudah ada sel yang bermutasi di dalam tubuh kita. Karena kita hidup, apalagi sejak dari kita bayi, mungkin orang tua kita sudah hidupnya nggak sehat, itu pengaruh ke kita. Dan berita baiknya adalah, kalau kita melakukan hal yang benar, gaya hidup yang benar, makannya benar, kita nggak stres, lalu kemudian kita mungkin menjaga kesehatan kita dengan berolahraga, itu bisa membuat sel yang bermutasi tadi itu tidak membelah diri dengan cepat. Dia akan slow saja karena kita hidupnya sehat. Jadi perlu waktu yang lama sampai dia menjadi 1 miliar sel. Nah, inilah dikatakan bahwa kadang-kadang setelah mungkin Ocha dan Norman dengar acara ini atau pemirsa yang di rumah, lalu kemudian memutuskan untuk hidup sehat, supaya mungkin supaya jangan kena kanker, kan? Yang tidak dia sadari adalah sebetulnya di dalam tubuh dia sudah ada kanker. Dengan dia berubah gaya hidup, malah sel kanker kemudian itu berkurang, lalu paling tidak lagi membelah diri dengan cepat. Itu sudah menolong seseorang untuk tidak sakit kanker. Nah, dia ada nyebutin soal membelah diri dengan cepat. Ini kecepatannya seperti apakah? Seperti pesawat supersonik yang langsung banyak atau? Ini pertanyaan yang sangat bagus. Jadi kita tahu bahwa sel, kan tadinya dia salah tulis, berarti jadi mutasi kan? Nah, mutasi itu baru 1 sel.
Lalu satu sel itu membelah jadi 2. Iya. 2 membelah diri jadi 4, ya kan? 4 jadi 8, 8 jadi 16, 32 dan seterusnya. Jadi sekali belah jadi dengan katanya 1 menjadi 2 itu 1 kali pembelahan. 2 menjadi 4 itu pembelahan yang kedua kali. Berapa kali kira-kira pembelahan sampai mencapai 1 miliar? 1 miliar penting karena itulah di mana jumlah yang bisa dideteksi oleh alat kan. Mau tahu berapa kali? Berapa kali tuh? Hanya 30 kali. Jadi 30 kali membelah diri, Anda sudah kena kanker. Tapi pertanyaannya adalah, bukan hanya 30 kali itu yang penting, tapi berapa lama 1 kali membelah diri itu kan pertanyaannya ya. Dia membelah diri itu berapa lama? Kalau Anda mungkin di layar bisa dilihat ya. Jadi 1 kali itu 1 kali pembelahan 2. Jadi sampai kepada 30 kali pembelahan 1 miliar. Pertanyaan di sini adalah cancer growth rate. Jadi waktu antar pembelahan itu bisa sekali membelah diri itu dalam waktu 25 hari. 25 hari jadi 2. 25 hari jadi 4. 25 hari jadi 8 dan seterusnya. Bisa juga 3 tahun. Jadi 3 tahun jadi 2. 3 tahun jadi 4. 3 tahun jadi lama. Jadi antara 25 hari atau mungkin 1 bulan supaya gampang 1 bulan sampai 3 tahun. Ocha mau yang mana? Aduh, mau yang 1 bulan sekali membelah diri atau mau yang 3 tahun sekali membelah diri? 3 tahun tapi nggak mau juga sih. Ini membuat perbedaan yang sangat jauh. Kalau dia membelah diri setiap 1 bulan, maka hanya dalam waktu 30 bulan, nggak sampai 3 tahun. 30 bulan kita sudah 1 miliar. Artinya kalau ke mamogram diperiksa, oh dokter bilang sudah ada benjolan, terdeteksi. Ya, kalau kita membelah dirinya itu 3 tahun sekali, tahu berapa lama? 90 tahun. Baru 1 miliar. Kalau Ocha misalnya ada mutasi sel di usia 20 tahun. Baru mencapai 1 miliar di usia berapa? 110 tahun. Masih takut nggak? Kita udah nggak takut, ya kan? Masa kita takut kena kanker di usia 100? Kalau kita bisa hidup sepanjang itu. Makanya ada satu pepatah mengatakan, kita bisa dikatakan bisa mati karena kanker. Kalau dia membelah dirinya setiap 1 bulan sekali. Kita mati karena kanker. Tapi kalau membelahnya 3 tahun sekali, dikatakan kita bisa mati bersama kanker. Ada yang mati karena kanker, ada yang mati bersama kanker. Artinya waktu dia mati, kankernya baru 100.000. Ya kan? Karena pelan-pelan kan? Nah, ini yang saya maksud dengan how to put your cancer cell to sleep. Kita nggak bisa cegah ada mutasi. Tapi kita bisa bikin mutasi itu, kalau bisa 1 sel itu, janganlah 1 bulan sekali membelah diri. Ya 2 tahun sekali, 2,5 tahun, kalau bisa 3 tahun sekali. Jadi saya pikir inilah ilmu yang kita harus pelajari, supaya kita tidak perlu mati karena kanker. Kalau bisa kita mati bersama dengan sel kanker. Tadi aku kayak waktu Om bilang, ya apa namanya kankernya itu bisa ditidur. Aku pikir ini kayaknya ada apa namanya cara-cara trik-trik yang kayak disuntikin apa, kira selnya tidur gitu atau gimana? Berarti maksudnya memang diperlambat gitu, memang. Ya. Semua itu tergantung kepada gaya hidup kita. Kita bisa dengan gaya hidup kita itu memaksa sel kanker itu membelah diri dengan cepat. Kita bisa juga dengan gaya hidup kita ini membuat sel kanker itu membelah diri secara pelan-pelan, slow ya, slow. Oke, Anda bisa lihat di layar. Semua tergantung kepada gaya hidup Anda. Anda mau gaya hidupnya seperti ini? Wow, seru ya. Enak sih, enak sih. Nah, ini adalah gaya hidup yang memacu dia. Bayangkan Anda pakai pecut, lalu kemudian Anda memacu sel yang sudah mutasi itu untuk cepat-cepat membelah diri. Ya itulah. Tapi kalau Anda lihat yang sebelah sini, ya, itu sedang menidurkan sel kanker. Slow saja ya, ya, dielus-elus ya. Nah, ini. Tapi aku mau nanya Om, apakah bisa lebih lama dari 3 tahun atau lebih cepat dari 25 hari atau 1 bulan? Ya, di dalam penelitian itu kurang lebih segitu ya. Tentu mungkin bisa lebih, bisa kurang. Tapi kurang lebih mereka lihat kecepatan daripada pembelahan sel kanker itu ya kurang lebih di range situlah.
Soalnya kan ada pembagian stadium ini, stadium berapa gitu. Ya, stadium itu tergantung daripada berapa cepat dia sudah kemana-mana ya. Jadi ada stadiumnya. Makanya kalau dia makin membelah diri dengan cepat, sudah sampai metastasis, itu sudah sampai kepada tahap yang lanjut. Makanya kita harus betul-betul menidurkan dia supaya dia pelan-pelan. Ya, mungkin itu indikator yang mungkin ada beberapa, kalau saya nonton di sinetron sih, ya. ada 3 bulan lagi ibu atau bapak waktunya tinggal masa hidupnya cuman gitu. Ya, karena udah stadium 4 ya, sel kankernya sudah kemana-mana. Nah, mungkin waktu dia belum tahu dia kanker, mungkin sel kankernya membelahnya masih belum begitu cepat ya. Tapi begitu tahu dia sakit kanker, dia stres kan. Aduh, saya mau mati nih. Makin cepat lah dia ya kan. Karena otak kita ini kan kalau sudah pasrah, aduh matilah saya. Ya matilah kita. Ya kan? Karena sel kanker itu juga ikut stres. Nah, itu makanya sangat bergantung kepada gaya hidup kita, ya pandangan kita, ya. Iya, nah makanya kita mau penasaran nih, sebenarnya ada nggak Om tips dari Om untuk supaya si sel ini nggak cepet-cepet dia kayak dipucut langsung brut gitu? Iya, jadi saya punya 12 tips kepada kita semua. Tentu ini bukan tips dari saya, ini dari hasil penelitian dari berbagai ahli-ahli mengenai kanker ini. Yang satu adalah, yang sangat penting sekali adalah stop konsumsi alkohol. Ini berarti konsumsinya secara regular gitu Om? Regular kah? Katanya orang bilang, saya cuma social drinker kok, maling sehari sedikit. Ya kan? Zaman sekarang. Ya kan? Tapi tahun 2010 the WHO secara resmi mengatakan bahwa alkohol bersifat karsinogen untuk payudara manusia. Kalau sudah dibilang karsinogen, artinya adalah penyebab kanker. Dan karsinogen itu dikatakan tidak ada jumlah alkohol yang dikatakan aman. Oh, sehari cuma 1. Tidak, itu kata WHO. Dan sudah ada lebih dari 100 penelitian yang mengatakan bahwa alkohol itu secara signifikan itu menaikkan resiko kanker payudara pada wanita. Bahkan sampai dikatakan ada 5.000 kematian itu akibat daripada karena disebabkan oleh karena minuman keras. Nah, jadi kalau kita melihat apa yang kita sudah cerita tadi, kalau saya tanya kira-kira apa fungsi daripada alkohol di dalam cerita kita? Mempercepat itu. Mempercepat. Digaspol ya? Jadi semua yang kita lakukan itu sekarang kita bisa lihat perspektifnya adalah 1 memperlambat, yang 1 mempercepat. Jadi kalau kita sedang minum, ya Anda mau minum silakan, pilihan kan. Tadi apa slogannya? Hidup sehat pilihan Anda kan? Iya. Pada saat Anda sedang minum, kepada pemirsa juga, Anda harus ingat di dalam paradigma bahwa Anda sedang apa? Mempercepat mutasi sel membelah diri. Mungkin Anda sedang, aduh kelamaan nih, nggak sabar saya mau sakit kanker. Aduh dicari kan? Masa membelah diri, malas bener kerjanya ya, membelah diri 1 tahun sekali, saya mau percepat dia sebulan. Nah minumlah, itu kan pilihan kita. Tapi kalau kita mau memperlambat, maka ini lebih baik jangan kita konsumsi. Baik, itu nomor 1. Alkitab mengatakan apa? Amsal 20 ayat 1 di slide katakan, anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut, tidaklah bijaksana orang terhuyung-huyung karenanya. Jadi juga ada nasihat daripada firman Tuhan. Baik, kita mesti cepat ya karena waktu ya. Oke. Boleh. Yang kedua adalah melatonin. Ya, melatonin ini sangat menarik. Ocha punya mata berapa? 2. Ternyata mereka menyelidiki bahwa manusia punya mata yang ketiga. Itu yang disebut sebagai kelenjar pineal. Nah, pineal ini adalah mata kita. Disebut mata karena dia bisa menyerap atau bisa mendeteksi cahaya dan kegelapan. Ya. Nah, mereka mengatakan bahwa pineal ini atau kelenjar pineal itu menghasilkan satu zat yang dinamakan sebagai melatonin. Nah, hormon melatonin itu bisa membuat kita malam jadi ngantuk. Iya, betul. Iya, iya. Pada saat kita tidur, melatonin itu selain membuat kita tidur, dia juga membuat sel kanker tidur. Oh. Jadi mereka meneliti bahwa ternyata kalau kita tidur ya, kalau melatoninnya tinggi, maka resiko kanker itu turun. Tapi kalau melatoninnya rendah, maka resiko kankernya itu tinggi. Jadi mereka mengadakan satu penelitian terhadap orang buta. Orang buta kan gelap terus. Melatonin itu harus diproduksi pada saat gelap.
Ya, jadi dikatakan kalau gitu orang buta itu pasti dia gelap terus melatoninnya lebih tinggi dong. Ternyata benar. Lalu siapa yang melatoninnya paling rendah? Yang terang terus nggak pernah gelap. Kan dia produksi jam 2 sampai jam 5 ya malam. Karena dia perlu kegelapan untuk memproduksi melatonin. Kira-kira siapa yang paling jarang produksi melatoninnya? Yang terang terus, ya kan? Kira-kira siapa? Itu perawat di rumah sakit, ya yang terus jaga malam, Ya, shift malam. ya dia kan terang terus ya cahaya. Nah mereka teliti ternyata benar bahwa melatonin pada orang yang suka begadang kerja malam itu rendah, dan mereka kemudian melihat asosiasinya dengan resiko kanker. Orang buta, tunanetra itu resiko kankernya lebih rendah dibandingkan dengan perawat-perawat yang jaga malam. Jadi itu membuktikan bahwa melatonin itu sangat penting. Nah, persoalannya sekarang bagaimana supaya melatonin itu tinggi. Maka kalau tidur harus apa? Matiin lampu. Matiin lampu, harus gelap ya, supaya melatonin bisa bekerja. Dia harus gelap untuk memproduksi melatonin. Kelenjar pineal maksud saya. Begitu Anda bangun tidur, Anda harus apa? Terekspos kepada terang, terang kalau bisa terang yang benar. Jadi cahaya matahari dan sebagainya. Yang jadi masalah sekarang kan kita 24 jam terang terus kan. Ya kan? Nah, jadi kelenjar pinealnya itu tidak bisa bekerja dengan maksimal. Ya, jadi ini tips ya untuk kita semua bahwa tidur gelap. Lalu kemudian pas bangun buka jendela lebar-lebar, cahaya matahari biarkan masuk. Dan ada satu tips lagi, mereka meneliti ternyata orang yang makan sayur besoknya mereka teliti urinnya. Itu melatoninnya itu sangat tinggi. Ya, kemudian mereka teliti bahwa orang yang makan daging paling. Jadi ada satu penelitian di Harvard tahun 2009, 1000 wanita dikasih 38 jenis makanan, ada daging, ada sayur. Mereka dapati bahwa orang yang makan daging, melatoninnya paling rendah. Yang makan sayur, melatoninnya tinggi. Jadi dengan kata lain, kalau kita mau supaya sel kanker itu membelah dirinya itu dengan lambat, maka melatoninnya harus tinggi. Dengan cara bagaimana? Satu, tidur gelap, bangun terang, dan kemudian makan sayur dan daging kurangi. Tentu susah untuk berhenti sama sekali, saya bisa mengerti, tapi kurangi. Setiap Anda makan sayur, Anda sedang memperlambat sel kanker membelah diri. Setiap kali Anda makan daging, Anda sedang mempercepat sedikit. Nah, jadi paradigma kita sekarang sudah berubah. Sesudah seminar ini ya, Anda makan bukan, wah ini enak nih, aduh ini kurang enak nih. Tapi apakah Anda sedang mempercepat atau sedang memperlambat? Apakah sel kanker ini akan membelah diri setiap 1 bulan sekali? Atau 3 tahun sekali? Apakah kita akan mati karena kanker? Atau kita mati bersama dengan kanker? Hidup sehat itu apa? Pilihan kita. Oke. Tadi kita sudah bahas alkohol, melatonin. Yang ketiga, olahraga. Ya. Kenapa olahraga itu memperlambat sel kanker membelah diri? Ada 2 sebab. Satu, dia pada saat kita olahraga, berat badan kita turun. Betul? Ya, karena membakar kalori kan. Nah, kanker itu selalu diasosiasikan dengan berat badan. Semakin berat kita, semakin beresiko kita terkena kanker. Jadi itu menurunkan resiko sakit kanker. Yang kedua, olahraga menurunkan estrogen. Kita tahu estrogen berlebihan itu juga adalah penyebab kanker. Jadi 2 hal itu membuat olahraga sangat penting untuk memperlambat sel kanker membelah diri. Itu berita baiknya. Berita buruknya adalah untuk supaya bermanfaat sampai dia bisa menjadi manfaat, itu dosisnya adalah 5 hari masing-masing 1 jam. Ya, jadi jangan pikir lagi nonton sinetron terus gerak-gerak dikit ya. Wah, itu sudah olahraga ya. Nah, jadi harus jalan 1 jam setiap hari. Ya mungkin bisa setengah jam pagi, setengah jam sore, tapi harus ada dosis 1 jam. Itu menurut satu penelitian. Oke. Ada pertanyaan? Ya, kalau pertanyaan sih banyak Om, tapi kita tahan dulu. Kita tahan. Oke. Karena ada yang mau lewat setelah satu ini. Oke. Kembali lagi di Total Health, hidup sehat pilihan Anda.
Nah, gimana nih Om? Tadi kelanjutannya nih, aku penasaran nih. Oke, saya harus bergerak cepat. Saya minta maaf karena masih banyak yang saya mau share. Yang keempat adalah tadi satu alkohol, melatonin, olahraga. Yang keempat adalah menghindari daging sedapat mungkin. Itu memang saya tahu sulit. Terutama daging yang dibakar ya, ada yang namanya HCA ya. HCA kemudian kita tahu itu adalah daging otot-otot yang kemudian kena suhu yang panas, itu menimbulkan satu zat yang disebut HCA. HCA itu adalah penyebab kanker. Jadi setiap kali makan daging, terutama kalau yang dipanggang-panggang, dia akan mengeluarkan satu zat lagi namanya APH. APH itu kalau lemaknya itu turun kena api, lalu dia akan mengeluarkan asap dan perfume ya, bau, kena lagi ke daging itu. Wah, itu rasanya memang enak sekali itu sate ya. Tapi itulah yang mempercepat sel kanker itu membelah diri. Lalu kemudian ada satu zat namanya PHIP. PHIP itu membuat kanker itu memang betul-betul membelah diri dengan cepat. Dalam satu penelitian mereka taruh sel kanker, ada membrans, ya. Sel kanker itu melewati membrans itu agak sulit. Di dalam piringan tentunya agak sulit. Begitu ditetesin PHIP, yang itu daging yang dibakar itu, begitu ditetesin sel kanker itu tiba-tiba menjadi ganas, dia bisa lewat semua membran situ. Itu membuktikan bahwa kalau Anda makan daging, ingat di dalam pikiran kita bahwa apalagi sate, bakar, panggang dan sebagainya, itu kita sedang mempercepat apa? Sel kanker membelah diri. Ya, saya harus jalan cepat. Baik, yang kelima ya adalah kolesterol. Semakin tinggi kolesterol kita, maka semakin cepat sel kanker itu membelah diri. Karena apa? Karena kolesterol itu adalah makanan bagi kanker. Bensinnya, iya, bensinnya, betul. Jadi dia makin kenceng dia. Ya, dikasih bensin, istilahnya apa ya? Ya, bensin yang terbaik lah, Pertamax dan sebagainya. Wah, dia bisa bergerak dengan sangat cepat. Baik, saya harus jalan cepat. Yang nomor 6 adalah serat. Ya, jadi serat makin tinggi, resiko kanker makin rendah. Dan kita cuma butuh 20 gram serat per hari, itu sudah bisa menurunkan resiko kanker 15%. Dari mana kita dapat serat? Ocha bisa lihat ini ya, semua yang ada di sini itu semua penuh dengan serat yang tinggi yang kita bisa gunakan. Ada mungkin pir, alpukat, kemudian pisang, lalu kemudian wortel. Di sini ada wortel ya. Ini semua adalah makanan yang penuh dengan apa? Serat. Semakin tinggi serat, semakin lambat sel kanker membelah diri. Semakin rendah serat, semakin cepat dia membelah diri ya. Jadi semua makanan yang mungkin bisa ditampilkan di slide ya. Inilah dia, lentil, kacang merah, garbanzo, kemudian oats, almond, chia seed, itu semua seratnya sangat tinggi. Itulah yang harus kita konsumsi. Yang ketujuh, nih saya mau lihat apel apa. Nah, ini apel ya. Nah, apel ini sangat ajaib. Nah, apel ini dikatakan dia mempunyai satu kemampuan antioksidan yang sangat tinggi yang bisa membuat resiko kanker itu turun. Jadi dia bilang an apple a day keep the oncologist away. Ya, ada di slide ya. Turun 25% bagi orang yang konsumsi apel satu sehari dibanding dengan yang tidak. Kenapa? Karena dikatakan dia, apalagi kulitnya, kulitnya ini 10 kali lipat lebih bermanfaat. Nah, teman kita harus hati-hati karena katanya ada apa? Pestisida, lilin, jadi harus dibersihkan ya. Kalau kita lihat di sini ada nggak ya apel Malang ya? Itu mungkin lebih aman. Jadi celup aja air panas beberapa detik, keluarkan, lalu kemudian sikat-sikat dengan air bersih. Kalau dikupas Om. Kemudian kita makan bersama dengan kulitnya. Ya, tapi harus hati-hati, disikat dan dicelup dulu ke air panas beberapa detik, angkat, dibersihkan, makan. Ini sangat luar biasa. Dikatakan dia, kenapa dia bagus adalah dia bisa mengaktifkan satu program yang namanya MASPIN. MASPIN itu apa? Itu adalah satpam terhadap sel kanker. Tadi yang kita bahas kan? Di awal. Program yang membasmi sel kanker. Itu luar biasanya sel kanker adalah dia bisa ikat si MASPIN itu sehingga tidak bisa bekerja. Dan apel ini bisa membebaskan si MASPIN itu untuk bisa menyerang sel kanker. Jadi ini adalah hebatnya apel. Kemudian brokoli. Sayang sekali tadi saya ke pasar nggak ketemu brokoli. Ada di supermarket. Nah, brokoli ini sangat luar biasa. Saya mau cerita sedikit mengenai stem cell. Stem cell ini adalah suku cadang sel. Jadi ada sel yang memang bakal jadi satu sel yang lain. Misalnya kelenjar susu. Bagi wanita yang belum
melahirkan itu masih dalam bentuk stem cell. Tapi begitu dia melahirkan, stem cell itu berubah menjadi kelenjar susu untuk supaya bisa keluar air susu kan. Nah, stem cell ini kalau dia bersifat kanker itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena katakanlah ada stem cell berubah menjadi kanker. Kanker itu sudah di radiasi, sudah di kemo dan sudah selesai, sudah habis. Tapi selama stem cell-nya itu masih bersifat kanker, dia akan nanti bisa jadi kanker lagi. Jadi orang yang sudah bersih kanker nanti tahu relapse lagi, kena lagi. Kenapa? Karena yang kena itu adalah apa? Stem cell-nya. Ya. Jadi disitulah muncul si brokoli ini. Dia mempunyai satu zat namanya sulforafen. Sulforafen ini bisa membuat si stem cell ini, dia bisa mempengaruhi stem cell ini supaya tidak lagi berubah menjadi kanker. Wow, itu sebabnya brokoli itu sangat dipandang sebagai zat yang sangat anti kanker. Tapi jangan kalau saya bilang begitu tiap hari brokoli tiap hari ya. Nah itu juga tidak baik ya, dia bisa gas dalam tubuh. Makanlah ya bermacam-macam. Salah satunya mungkin seminggu mungkin boleh 2-3 kali ada hidangan brokoli. Ke-9 flaxseed. Tahu flaxseed? Pernah dengar flaxseed? Nah, banyak orang nggak tahu apa itu flaxseed. Flaxseed itu adalah biji rami. Itu hebat karena ini mengandung satu kandungan yang disebut sebagai lignan. Kenapa lignan itu hebat? Sebetulnya semua tanaman ada lignan. Tapi di dalam flaxseed itu kandungannya itu 100 kali lipat dibanding dengan sayur-sayur yang lain. Dan lignan itu bisa memperlambat sel kanker membelah diri secara signifikan. Secara signifikan. Jadi level Ki67. Ki67 itu adalah berapa banyak sel kanker yang dihasilkan per satuan waktu. Jadi makin tinggi, kalau di atas 10% itu sudah orang udah ketakutan. Dia bisa membuat supaya Ki67 itu rendah. Dengan kata lain apa? Memperlambat sel kanker membelah diri. Ya, itu flaxseed. Saya setiap hari minum 2-3 sendok dicampur dengan jus. Saya ada satu video mungkin saya bisa tampilkan bagaimana cara mengolah tapi mungkin nanti harus belakangan. Bagaimana cara karena flaxseed itu harus dihancurkan dulu supaya minyaknya keluar ya. Saya pernah ikutan detox katanya kayak gitu ya. Iya. Oke, kemudian ini bisa ditampilkan mungkin saya udah jalankan itu. Nah, ini caranya. Ya, di blender. Wah, mudah-mudahan kita ada waktu. Tapi udah tinggal 3 lagi, bisa selesai. Nah, ini ya, ini di blender sampai hancur. Nah, itu harus dihabiskan tuh. Habiskan dalam 1-2 hari ya. Jangan disimpan kelamaan. Nah, langsung dicampur ke jus buah. Sudah bisa tuh, ya. Oke, yang ke-10. Kedelai. Ya, kedelai itu bagus karena mengandung fitoestrogen. Orang mengatakan, aduh, estrogen bahaya. Beda estrogen dengan fitoestrogen. Fitoestrogen itu dari tanaman, itu bisa memblok justru efek daripada estrogen dari hewan. Iya, jadi orang mikir orang asal dengan estrogen langsung takut. Jadi berbeda ya. Nah, ini yang sangat luar biasa adalah ini kelebihan dari kedelai adalah dia bisa Nah, ini saya harus cerita sedikit mengenai BRCA1 dan BRCA2. Ini BRCA1 dan BRCA2 itu sama seperti satpam tadi, Mas Pin tadi. Yang bisa mencegah sel kanker itu dari membelah diri, dia bisa memperbaiki atau menyuruh sel kanker itu membelah diri. Nah, sel kanker punya kemampuan mengikat BRCA1 dan BRCA2 ini program yang sangat luar biasa dalam tubuh kita. Kalau dia tidak bekerja, maka wanita itu akan terkena penyakit kanker payudara dan harus dioperasi dan sebagainya. Nah, disitulah hebatnya kedelai. Dia bisa mengeluarkan isoflavon yang bisa membuat program itu dari off jadi on lagi. Jadi polisinya dibebaskan. Jadi dia bisa menghancurkan sel kanker. Ini yang membuat dia menjadi luar biasa. Ini penelitian mungkin bisa dilihat ya. Nah, ada 5 penelitian kepada survivor kanker payudara dan konsumsi kedelai. Dikatakan bahwa mereka yang memakan banyak kedelai hidup lebih lama daripada yang tidak. Ini semua penelitian. Jadi bukan kata-kata saya, karangan saya ya. 1 gelas susu kacang setiap hari bisa menurunkan resiko kanker payudara untuk
kembali. Jadi bisa membuat dia untuk kembali sebesar 25%. Oke. Saya harus katakan bahwa hindarkan gula sedapat mungkin. Karena gula itu juga sama, itu adalah bensin, seperti kolesterol. Ya. Kita lihat ke mall, hampir semua makanan mengandung gula yang sangat luar biasa tinggi. Bisa 10 sendok, 15 sendok, dan itu dikonsumsi. Lalu kenapa kita bingung, kenapa penyakit kanker makin banyak? Karena makanan yang di mall semakin tidak sehat. Ya, jadi jangan sering-sering ke mall ya, anak muda ya. Lebih baik makan di rumah saja. Ya, ini kemudian yang terakhir. Yang terakhir adalah kurangi stres. Ini terakhir ya, tapi bukan berarti ini tidak penting. Ini justru adalah menurut saya salah satu fondasi yang paling penting di dalam bagaimana supaya kanker itu tidak membelah diri dengan cepat. Sebab kita boleh makan sehat, bisa berolahraga dan sebagainya. Tapi kalau pikiran kita stres terus, maka sel kanker itu juga ikut stres. Dan kalau stres, dia akan membelah diri dengan cepat. Dan kita akan lebih cepat kena penyakit kanker. Jadi apa yang harus kita lakukan? Banyak berdoa. Ya, baca Alkitab, punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau punya masalah, kita serahkan kepada Tuhan. Ya, nah, kita baca Mazmur 23. Walau sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Baca terus setiap hari, saya tidak takut bahaya, saya tidak takut bahaya. Kenapa? Karena Tuhan besertaku. Jadi kita punya seorang yang dekingan. Yang dekingan, kalau kita punya dekingan jenderal aja udah bangga bener. Ini dekingannya yang pencipta alam semesta. Kenapa kita mesti takut? Jadi kita jalanin hari dengan hati yang penuh dengan sukacita, tenang. Jadi sel kankernya juga tenang. Kalau dia tenang, dia tidak cepat-cepat membelah diri. Baik, inilah kesimpulan kita ya. Baik, saya tampilkan di layar. Kesimpulan yang pertama apa? No alkohol. Yang kedua, mungkin bisa ditampilkan. Yang kedua adalah melatonin. Tidur. Bagaimana caranya? Tidur gelap, bangun terang. Makan sayur yang banyak, kurangi daging. Yang ketiga, olahraga. Berapa porsinya? Satu jam 5 hari ya, dalam 5 hari. Lalu kurangkan daging ya, kemudian turunkan kolesterol, tingkatkan serat. Itu tadi semua makanan di sini ya. Lalu apalagi? Makan apel. Dia bisa maspin bisa dibebaskan, brokoli, kemudian flaxseed ya. Kedelai, gulanya harus diturunkan dan jangan stres. Maka kita tidak perlu takut dengan kanker, karena kankernya sudah sudah tidur. Ya. Mudah-mudahan pemaparan yang singkat ini bisa menolong kita untuk mengurangi dan kita tidak perlu kena penyakit kanker, terutama kanker payudara. Ini menarik banget sebenarnya, ini banyak juga yang ingin ditanyakan gitu kan. Tapi kita mau masuk, ada mitos atau fakta nih Om. Jadi ada beberapa yang beredar di masyarakat luas yang kayaknya perlu untuk diluruskan ini Om. Contohnya pertama adalah mitos atau fakta, superfood kayak tadi brokoli, apel itu dapat mencegah kanker. Baik, kalau kita tonton, maka kita bisa tahu bahwa sel kanker itu sudah ada di antara kita, nggak bisa dicegah. Sudah ada tumor, oleh karena salinannya yang salah tadi timbul mutasi. Tapi makanan superfood itu bisa membuat mutasi itu tidak membelah diri dengan cepat. Nah, sekarang kita sudah belajar, kita ngerti. Kenapa dikatakan superfood bisa mencegah kanker? Yang benar adalah dia akan membuat supaya mutasi itu tidak dengan cepat membelah diri. Jadi kita bilang, saya nggak kena kanker karena baru ada 20.000. Nanti lama baru 30.000. Jadi kita takut ya. Mudah-mudahan ini menjadi jelas. Oke. Yang kedua, mungkin makasih. Nih, ponsel, komputer, dan mungkin gadget-gadget yang kita pakai sehari-hari, benar gak sih itu yang menyebabkan kanker, salah satu faktor penyebab kanker? Salah satu, betul, karena mengandung radiasi. Ya, dia ada unsur dan banyak radiasi di sekitar kita ya, dan itu juga termasuk salah satu. Jadi janganlah taruh handphone nyala di samping tidur ya, matikan semua, kalau bisa matikan semua peralatan komputer, semua mati kalau kita tidur, supaya kita lebih bebas daripada radiasi. Wah, biasanya soalnya tidur sambil dengar handphone, bangun sama handphone, karena nggak ada teman. Ya, saya selalu set handphone saya mati pada jam tertentu. Ya, jadi ada programnya, jadi dia mati total ya pada jam yang kita inginkan. Misalnya jam 10 sudah harus mati. Jadi dia mati.
Flight mode gitu? Masih nyala, ya masih nyala. Jadi lebih baik mati total. Oke. Banyak sebenarnya sih yang mau ditanyain, tapi karena waktu kita terbatas, Ya. jadi Om boleh kasih kesimpulan untuk kita yang udah dengerin ini supaya dapat menindakbobokan si sel kanker ini. Baik, kesimpulannya adalah bahwa sel kanker itu akan membelah diri dengan cepat atau lambat, itu tergantung daripada gaya hidup kita. Jadi kita bisa mengakselerasi atau memperlambat, itu semua adalah pilihan kita. Jadi apa yang mau kita lakukan pada hari ini setelah kita dengar semua pelajaran ini? Makanlah makanan yang sehat, berolahraga, banyak berdoa, menghidupkan semua gaya hidup sehat, maka kita tidak perlu takut ada sel kanker dalam tubuh kita. Karena dia akan apa? Akan dinina-bobokan, dia tidak cepat membelah diri. Iya, memang berarti gaya hidupnya harus berubah, makanannya juga harus berubah berarti Om. Ya, jadi setiap kali berbuat sesuatu nih, kita harus tahu ini mempercepat atau memperlambat. Iya, itu saja. Kalau kita sudah begitu cara berpikir, sekarang enggak. Kalau kita mau melakukan sesuatu kan, mau makan misalnya, ini enak atau tidak enak. Sekarang pertanyaannya adalah, ini mempercepat atau memperlambat. Oke deh, terima kasih banyak ya Om ya. Semoga benar-benar nih dapat kita aplikasi ini. Jadi buat seluruh pemirsa Hope Channel, terima kasih sudah menonton Total Health. Semoga yang kita sajikan hari ini bermanfaat. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Total Health, hidup sehat, pilihan Anda.